Siapa yang merasa memiliki keluarga yang sehat hari ini? Ya, keluarga yang sehat itu apakah tidak ada masalah? Ya, tidak adalah keluarga yang sempurna. Ya, karena semua keluarga itu terdiri dari beberapa orang. Yang sempurna itu tidak ada, saudara. Tetapi menuju ke sana itu sehat. Ya, bukan keluarga yang dibiarkan begitu saja. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 kita mulai, saudara. Saya percaya ada banyak nilai yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan ini tentang sebuah keluarga. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 mulai. Di sana judul perikopnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat yang ke-11 baca bersama 1, 2, 3. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Saudara, saya mau tanya ya, ini bapaknya masih hidup, kita ini masih hidup orang tua. Tiba-tiba anak kita ngomong, ya, "Ma, Pak, aku nih minta harta warisan dong. Ya, yang menjadi bagianku, tak minta sekarang." Namanya warisan itu kan baru berlaku setelah orang tua sudah mati. Nah, kalau masih hidup diminta, kira-kira orang tuanya sedih nggak? Ya, tapi tidak dipungkiri kita ini orang Kristen seringkali begitu ya sama Tuhan ya. Udah dikasih kecukupan minta terus, karena bagi Tuhan kita udah cukup, kita merasa tidak cukup terus. Nah, saudara, tiba-tiba dia punya 2 orang anak laki-laki. Yang bungsu ini datang, "Pak, ya aku minta dong harta warisanku. Ya toh juga satu saat kan papa mau mati nih. Papa kan punya harta toh. Daripada tunggu-tunggu nanti papa mati lagi, belum sempat bikin surat. Ya mending sekarang lah ya, papa bagi dulu." Tapi memang saudara, yang namanya warisan itu kadang-kadang memang bikin pecah keluarga. Iya Pak ya. Harta itu bisa merusak hubungan. Ya, uang itu bisa merusak hubungan. Ya, makanya saudara yang punya banyak harta, ya memang sebaiknya sebelum mati urus memang itu harta. Jangan sampai bikin masalah. Kalau kita mati loh, anak-anak bisa berantem loh gara-gara harta loh ya. Harta warisan saya tuh ketemu satu orang ibu kaya, "Bu Debi, saya tuh pusing, bingung Bu, tolong doakan Bu, ya apa yang harus saya lakukan ya. Saya ini kan sudah semakin tua, saya ini punya banyak aset, punya banyak harta. Saya mau coba bagi nih sebelum saya mati." Belum apa-apa, baru rapat pertama dengan anak-anak sudah ribut. Sudah berantem Bu, anak saya tuh enggak mau. "Saya enggak mau yang ini loh, saya tuh maunya yang ini." Kalau saya jadi ibu, saya bilang, "Dasar anak tidak tahu diri kalian semua. Ya cuma mau dikasih bantah lagi, ya udah bubar semua, tak kasih ke panti asuhan. Biar kapok sekalian tuh anak-anak ya." Memang saudara, bayangkan loh, jadi orang tua kaya aja mau mati aja bingung mikirin harta ini, nanti saya masih hidup nih Bu, masih di depan mereka ini. Sudah beribut Bu. Tak kasih kamu dapat ini, kamu dapat ini, kamu dapat ini. Itu sudah ribut, saya enggak mau. Ya memang saudara ya. Ya orang itu miskin, susah, kaya juga. Jadi saudara mau yang mana? Mau yang tidak susah ya. Itulah manusia. Saya ketemu orang saudara, ya pusing suami istri. Kenapa? Pusing Bu, punya mesin gak ada orderan. Ya udah, kamu berdua bertobat cari Tuhan. Sungguh-sungguh jangan banyak berantem. Karena keluarga itu kalau banyak berantem tidak ada berkat. Amin. Suami istri jangan sering-sering berantem. Tokomu sepi nanti, usahamu sepi, duit tidak mau datang sama orang yang suka. Ya. Ya, suami istri bilang dong kanan kirinya, "Jangan berantem kita berdua ya. Biar berkat Tuhan datang." Amin. Ya benar loh ya. Yang kedua, kalau mau rumah tangga diberkati, bapak-bapak jangan pelit sama istrimu. Ibu-ibu yang amin, bapak-bapak dong yang amin. Ibu-ibu langsung kenceng amin. Ya padahal ini untuk bapak-bapak ya. Benar ya, suami yang mengasihi istri itu berkatnya banyak. Enggak ada amin?
Ya, karena kalau istrimu bahagia tuh pasti rumah tanggamu juga bahagia sejahtera. Ya, lalu saudara saya bilang ya sudah, kamu berdoa bertobat, jangan banyak berantem. Dulu berantem terus saudara. Ya, sekarang jangan banyak berantem, cari Tuhan, kita berdoa yuk supaya mesinmu tuh jalan, dapat orderan. Ya udah, saya doakan. Sudah saya pulang, Bu, puji Tuhan Bu, rame Bu, sampai enggak cukup sekarang. Jadi mau tambah mesin. Ya, tambah mesin. Saya ketemu mereka kebanjiran orderan, stres juga mukanya. Saya bilang, kenapa kalian berdua stres? Kebanyakan orderan Bu, pusing, dikejar-kejar Bu. Loh lah, dulu saya ketemu kamu tuh pusing begini loh, stres, nggak ada orderan. Sekarang saya ketemu kamu, orderan banyak, sudah dikejar-kejar, tapi mukamu tetap stres. Apa saya doain lagi supaya balik lagi nggak ada orderan? Saudara, manusia itu ya memang ya begitulah saudara ya, miskin susah, kaya juga susah. Makanya yang enak itu orang yang diberkati Tuhan kayak saya ini loh. Haleluya saudara ya, diberkati Tuhan loh. Kemarin baru pulang saya jalan-jalan dari Jepang, semua dibayari. Nanti ke Amerika semua dibayari. Haleluya enggak? Jadi uang saya bisa buat bangun gereja di desa, bisa buat pelayanan di sekolah misi saya, ada 30 anak di sana bersekolah gratis selama 6 bulan, mereka jadi hamba Tuhan. Ya udahlah, hidup ini kita syukuri. Ya jangan berantem masalah harta. Anak yang bungsu datang bilang sama papanya, "Pak, sini dong." Saudara, kita tahu bagaimana hati Bapa. Sebenarnya ayat ini sedang membahas tentang hati Bapa yang begitu luar biasa. Tidak dicatat di ayat ini bapaknya marah dan ngamuk, ngomong, "Dasar anak kurang ngajar, Bapak belum mati." Ya, kemarin saya baca berita saudara. Ini lagi viral di TikTok videonya. Dua orang suami istri itu ya di syuting mereka curhat. Dia itu orang Tangerang. Tadinya orang kaya banget, sekarang diusir keluar dari rumah mereka. Semua hartanya dibalik nama atas nama diambil anaknya, dan dua orang tua ini sekarang terluntang-lantung, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa karena hartanya semua, rumahnya diambil oleh anaknya. Ya, jadi dia bilang, ya saya sudah tanda tangan semua nama, ternyata anak saya memperlakukan saya seperti ini. Dia lagi viralkan ini di TikTok saudara ya. Sekarang tuh di Indonesia gampang, mau viralkan sesuatu syuting aja, upload di TikTok atau kirim ke Lambe Turah. Ya itu langsung turah-turah itu lambe-lambe saudara ya. Jadi memang benar di Indonesia ini luar biasa. Tapi di sini saudara, bapak itu tidak diomongin bapaknya marah atau ngomong, "Dasar kamu gini," tidak loh. Ya, dia bilang, "Beri harta bagian milikku." Ayat 13, baca bersama ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu apa? Menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia apa? Memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Orang itu kalau nggak biasa kerja lalu dapat harta, ya begini kelakuannya. Makanya orang tua jangan ajari anakmu itu terlalu gampang hidupnya, bikin dia agak menderita. Amin. Loh, malah ketawa, apa saya yang salah? Ya, begini, kalau nggak pernah kerja lalu akhirnya dikasih hidup yang enak, ya, karena nggak pernah diproses, ya dia nggak pernah tahu caranya cari uang seperti apa, susahnya hidup itu seperti apa. Akhirnya begitu dapat harta, pergi berfoya-foya, memboroskan, karena dia nggak pernah tahu susahnya cari uang. Kita bisa melatih anak-anak kita itu menderita saudara. Ya, anak saya tuh dari SD, SMP, SMA mereka harus naik transportasi umum, entah itu Gojek atau angkot ke sekolah. Nah sekarang ini ada anak saya SMA kelas 3, ya marah-marah, "Mam, aku tuh loh sekolah naik Gojek, hujan, ini kan tiap pagi hujan." Saya bilang, "Enggak apa-apa, yang bu aku diantar naik mobil." Ya dulu kakakmu tuh semua menderita begitu. Jadi kamu enggak apa-apa kalau hujan pakai mantol, ya hujan, tapi kadang kalau hujan begini itu Gojek mantolnya bau, Mam. Ya memang enggak kering toh. Enggak apa-apa, kamu jalani aja hidupmu. Kadang basah sampai di sekolah, enggak apa-apa ya. Itu namanya proses. Nanti kalau sudah lulus baru boleh naik mobil. Sekarang jalani dulu prosesnya. Pulang sekolah saudara, karena mau ujian kadang malam dia harus bimbel lagi. Saya dengar di atas mesin cuci hidup, dia lagi nyuci baju. Jam 9 malam.
Saya biarin. Seringkali kita harus tega, saudara. Ya, supaya mereka dari hal-hal perkara kecil nih. Ajari anak-anak kita. Nanti karena semalam dia sudah nyuci, bangun pagi nyetrika bajunya sendiri. Biarin, ya. Jangan apa-apa kita tolong. Jadinya seperti ini nih. Dapat duit, ya, bukannya investasi atau usaha lagi, dijual untuk apa? Berfoya-foya. Ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya, habis nih duitnya, sudah habis duitnya, timbul apa? Bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Melarat ini di bawahnya miskin. Ya, miskin itu masih di atas. Kalau sudah melarat, ini sudah di bawahnya miskin. Berarti memang sudah tidak ada apa-apa. Ya, sudah berfoya-foya, dihabiskan, tiba-tiba datang bencana kelaparan. Ingat saudara, dalam hidup ini kita harus berhikmat. Sebab kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi kan. Mungkin kalau nggak ada bencana kelaparan, ya dia masih bisa kali ngosek-ngosek kanan kiri, meminta-minta atau apa. Tapi kalau sudah yang namanya bencana kelaparan, kita bersyukur Indonesia dipelihara dan dijaga Tuhan. Katakan, nggak usah mengeluh beras naik. Memang ini mau lebaran. Yang kedua, banjir di mana-mana jadi gagal panen. Kasihan petaninya. Ya, ada teman saya bikin status, harga beras tahun ini itu yang terburuk daripada tahun 95. Lah iyalah, udah berapa tahun? 26 tahun. Lalu bayangkan, saya bilang jangankan beras ya. Ya, ini apalagi mau lebaran. Jadi memang semua naik, tapi masih ada beras yang bisa dimakan, bersyukur. Amin. Nggak usah bikin status. Saya lihat hari-hari ini sosial media, beras naik. Ya, ternyata nunggu mana makan gratis, pret. Saudara ya, nggak usah nunggu makan gratis. Ya, makan sendiri kalau masih bisa makan, amin. Sukanya kok gratisan. Ya, jangan punya iman yang gratisan, makan sendiri selama masih ada. Saya justru di masa-masa begini, saya bagi sembako. Bilang amin dong. Ya, kita orang Kristen, ayo menjadi orang yang berbeda. Nggak usah banyak mengeluh, tetap menjadi berkat. Amin. Ya, karena kita percaya kita hidup karena berkat Tuhan. Ya, keadaan di sekeliling bisa berubah, tapi kalau Tuhan yang menjaga, Ishak itu loh, dia menabur di masa kering, di masa kelaparan. Tuhan bilang di tengah masa kekeringan, Ishak bertambah kaya, semakin kaya dan semakin bertambah kaya karena dia mau menabur. Saudara, dikatakan di sini akhirnya datang kelaparan. Kita bersyukurlah Indonesia tidak ada kelaparan. Ayat 15 dikatakan di sana, lalu ia apa? Pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Nanti sudah habis uang baru cari kerja. Sebenarnya kalau uang masih di tangan, mikir mau kerja apa. Ini anak-anak muda ya hari-hari ini ya, jangan terlena ya. Anak-anak muda sekarang itu baru lulus saja sudah berasa udah party-party ya. Ada yang baru lulus SMA sudah mabok, kasihan deh lu, hidup masih panjang ya. Saya tuh kemarin baru pulang dari Jepang, saudara. Saya melihat Jepang itu negara yang maju sekali ya, dan mereka makmur, saudara. Saya bisa bilang makmur kenapa? Itu saudara, di toilet umum semua, di toilet rest area, di toilet umum, toiletnya itu semua pakai yang toilet modern, yang di Indonesia kelasnya di hotel-hotel bintang 5, yang ada pencetannya cebok, air panas, air dingin. Itu kan di Indonesia dipakainya di hotel mulia, di hotel mana buat kelas-kelas. Di sana ndak, itu buat di parkiran, di toilet umum semua begitu. Berarti canggih toh? Ya, lebih maju lah dari Indonesia ya. Indonesia kadang dipencet air ndak keluar toh. Di sana bisa pilih air panas, air dingin loh saudara ya. Lalu saudara, luar biasa loh, Jepang itu sangat maju, negaranya sangat luar biasa, bersih, ndak ada sampah saudara. Tapi ya tingkat bunuh dirinya nomor 1 di dunia. Ya, kenapa saudara? Pemerintah Jepang sekarang sedang berpikir bagaimana membuat rakyatnya itu bisa berbahagia. Ya,
kemajuan teknologi itu ternyata tidak menjamin kemakmuran sebuah negara, tidak menjamin kebahagiaan. Kita tahu bersama Jepang itu ya mereka percaya kepada dewa matahari, mereka tidak percaya Tuhan. Ternyata saya selalu berkata yang bisa mengisi kebahagiaan di jiwa manusia itu bukan uang, bukan kekayaan, tetapi itu Tuhan, hanya Tuhan. Tanpa Tuhan, ya kami lewat di salah satu hutan di sana, ya itu dikatakan sama guide-nya, Bu, ini hutan bunuh diri. Itu di bawah Gunung Fuji, itu disebut juga lautan pohon, ya itu pohon semua saudara. Jadi orang-orang kalau mau bunuh diri mereka masuk ke hutan itu, ya. Dan pemandangan kalau masuk ke hutan itu saudara nanti bisa lihat ada tengkorak masih tergantung di situ bunuh diri, ada yang duduk di pohon, ada yang ya pokoknya tengkorak semua. Orang-orang datang ke sana bunuh diri membawa barang-barang kesayangan mereka, bawa laptop, bawa apa. Tapi waktu mau masuk hutan itu ada tulisan, ingat engkau punya keluarga yang mengasihimu. Tapi dia tidak mendapat keluarga yang mengasihi, makanya dia bunuh diri, ya. Dan ya mereka tuh di sana saudara, kita jarang lihat anak kecil. Bahkan pemerintah Jepang itu menyuruh warganya untuk punya anak. Nanti kami biayai anak itu. Tapi tidak ada yang mau punya anak. Mereka di sana nggak mau punya anak. Makanya Jepang ini terancam populasi penduduknya. Karena di satu kampung itu saudara, kampung itu sudah tidak ada orang. Rumah-rumahnya ditinggali kosong. Orangnya mati, tidak punya anak. Dia nggak bisa wariskan kepada siapa-siapa. Ya, beda di Indonesia, rumah satu berebut anak 13. Di Jepang orang mati nggak ada anak, jadi rumah itu kosong. Ada satu kampung yang memang benar-benar kosong, nggak ada penghuni. Ya saudara nanti bisa lihat di YouTube ya, kampung kosong di Jepang. Rumah ditinggali begitu saja, nggak ada orang. Ya, saya sampai mikir, ya aduh bagaimana ya di Jepang itu. Mereka tuh luar biasa saudara, penghasilannya juga ya cukup tinggi di sana, UMR-nya. Ya pemerintah sudah berusaha suruh ayo punya anak. Nggak mau punya anak. Di Indonesia pemerintah udah bilang, ayo 2 anak cukup. Ya tetap jadi 12. Ya itu di Indonesia. Perbedaannya lagi saudara, saya melihat anak-anak muda. Makanya saya mau bilang sama anak muda ya. Di Jepang anak SMP itu bikin robot. Di Indonesia anak SMP bikin anak. Makanya populasinya banyak saudara. Nah ini kita perlu ya untuk memberikan pendidikan ya supaya anak-anak itu ayo. Anak muda, engkau pikirin masa depan. Ya jangan seperti anak ini, sudah habis harta baru mikir mau kerja. Ya waktu dia habis jual dia tidak pikir ini buat apa ya, buka warung kek atau investasi kek. Tapi sudah habis semuanya, baru dia memikirkan untuk mencari pekerjaan. Akhirnya dapat pekerjaan. Ya yang paling ya bagus pekerjaan yang diberikan adalah apa? Menjaga babi. Dari anak orang kaya, tiba-tiba turun derajat jadi penjaga babi. Setengah mati enggak saudara? Setengah mati, dia belum pernah diproses. Ayat yang ke-16 dikatakan di sana, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Bayangkan loh, pengen makan ampas babi tok. Cuma pengen makan makanan babi, tapi dikatakan di sana apa? Tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Jadi dia belum makan, pengen makan. Yang tadinya hura-hura, foya-foya, dugem ya, jeduk. Sekarang turun di kandang babi. Pengen makan makanan babi, tapi tidak ada yang beri. Tragis nggak saudara? Kasihan, benar, melarat, rat, di bawahnya miskin. Apakah karena siapa ini yang salah, ini siapa? Ini takdir atau nasib? Takdir itu ditentukan Tuhan. Nasib itu manusia yang buat. Kalau ini siapa yang buat? Dia sendiri kan. Nah ini nasib saudara. Nasib bisa dirubah. Nggak ada kata nasib sudah menjadi bubur. Ya nasi sudah menjadi bubur. Bubur dikasih kasih bawang goreng ya, minyak wijen sedikit jadi bubur ayam. Masih bisa enak. Jadi nasib itu kita yang buat. Sampai pengen makan makanan babi tapi tidak ada yang kasih loh. Bayangkan kasihan banget nih saudara. Lalu ia menyadari ya,
ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Ya, 17 dikatakan katanya, ya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang apa? Berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan, ya. Kalau kita jadi bapaknya, kita bilang apa, saudara? Pret. Ya. Saudara lihat, dia baru ingat, ya ampun, di rumah bapakku tuh banyak pegawai. Dia karena melihat dari kecil bahwa pegawainya bapaknya itu makan dengan makanan berlimpah-limpah. Dia ingat, bayangkan loh, orang upahan bapakku aja makan makanannya berlimpah. Aku di sini mati kelaparan. Ayat 18 dikatakan di sana, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Nasib bisa dirubah ketika ada pertobatan di dalam hidup kita. Katakan, amin saudara. Seburuk apapun yang sudah engkau alami, sebesar apapun dosa yang sudah engkau buat, kalau ada pertobatan di dalam hati kita, cuma itu kuncinya kok. Tuhan itu menunggu orang berbalik. Dan berbalik itu bermula itu dari dalam hati. Makanya kita gak bisa suruh-suruh anak-anak kita, ayo bertobat, suruh orang bertobat. Kalau bukan dari dalam hatinya, semuanya palsu. Ya, dari dalam hati dia akhirnya berpikir, aku akan bangkit. Ayo bangkit. Jangan terpuruk dalam keadaanmu. Kalau dia tinggal di situ, dia pasti akan mati. Mau makan makanan babi aja enggak ada yang kasih. Dia bilang, aku pasti mati di sini. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Kesadaran akan kita sudah melakukan kesalahan dan dosa itu penting di mata Tuhan. Sebab Tuhan menilai sikap hati kita. Semua bermula dari hati. Makanya jagalah hatimu. Ya, tidak ada dosa yang terlalu berat yang tidak bisa diampuni Tuhan, saudara. Enggak ada kesalahan yang terlalu besar yang Tuhan tidak mampu untuk mengampuninya, asalkan kita benar-benar sadar dan bertobat. Datang kepada Bapa, kembali, bangkit, jangan terpuruk. Ya, jangan bilang ya sudah nasibku lah, ya sudahlah biarinlah. Ayo lakukan sesuatu. Ketika engkau sadar engkau sudah jatuh, engkau berdosa, engkau melakukan kesalahan, bangkit. Di Jepang itu saudara, ya banyak orang bunuh diri karena ternyata mereka itu nggak punya hati atau jiwa yang memang benar hanya datang dari Tuhan saja itu. Ya, merasa bahwa aku butuh sorga. Orang ini bilang kalau di Jepang mungkin dia sudah pergi ke hutan itu bunuh diri dia. Udah gantung diri. Ya, tetapi dia bilang, ya aku akan bangkit, aku akan pergi kembali kepada Bapakku, ya, dan aku akan berkata, aku sudah berdosa terhadap surga dan juga terhadap Bapa. Sikap hati kita saudara, niat kita untuk kembali ke jalan yang benar, itu yang Tuhan perhitungkan. Sebab pemulihan bisa terjadi. Engkau kembali bisa mengalami berkat sukacita, damai sejahtera, bahkan berkat-berkat materi. Yang Kolose 2 ya, 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat ini berkata, karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan, saudara, makanya kamu harus tetap berada di dalam Dia. Punya berkat. Siapa di sini yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Pendeta diberkati, yang sudah menerima diberkati, jadi kaya? Enggak. Tetapi ketika engkau kaya, engkau harus menjadi berkat. Saya kalau nggak diberkati Tuhan lewat YouTube, saya nggak bisa dong bangun sekolah Alkitab. Ya, saya nggak bisa menyekolahkan anak-anak dari desa-desa itu sekolah gratis untuk menjadi hamba Tuhan. Nggak bisa, makanya Tuhan
Tuhan itu rindu loh memberkati kita. Kalau kita belajar di Alkitab dari kisah Abraham, Ishak, Yakub, mereka disertai Tuhan dan mereka juga diberkati dengan harta dan kelimpahan. Ya, bukan nasib kita saudara menjadi miskin. Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala isinya dan dia berkata, aku memberikan kepadamu, ayo kelola, ya, dapatkan berkat supaya hidup kita juga menjadi berkat. Ya, tapi saudara, banyak orang berpikir ya sudahlah. Kita lihat saudara, ketika kita punya sikap hati yang besar, punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, kita mau bangkit dan tidak terpuruk pada keadaan itu saudara. Maka dikatakan di sana, ayat 19 dia berkata begini. Aku tidak layak lagi disebutkan apa? Anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Bertobat dia, sudah tahu diri berarti kan. Dia tuh mau pulang ke rumah, bukan mau jadi anak lagi loh. Ya, bukan mau jadi anak lagi. Berarti sikap hatinya sudah berubah. Dia pengen pulang cuma karena dia bilang, kalau di rumah bapakku pegawainya itu makannya banyak. Di sini saya sama-sama jadi upahan, makan makanan babi aja enggak dapat, enggak ada yang kasih. Lah mending aku jadi orang upahan di rumah papaku. Aku mau pulang. Jadi saudara, kalau kita membahas ayat ini tidak sepenuhnya anak bungsu ini salah. Ya, memang dia sudah salah ketika meminta harta itu sebelum waktunya dan salah dalam memboroskan. Tetapi kemudian waktu dia menderita, dia bertobat. Dia bertobat. Kenapa bapaknya terima? Karena memang bapak melihat hati, niat hatinya loh. Dia bilang, aku akan pulang, aku akan ngaku dosaku, bahwa aku sudah bersalah terhadap Tuhan dan juga papa. Tapi aku balik ke sini bukan lagi sebagai anak, aku mau diterima sebagai orang upahan. Bapak, tolong terima aku sebagai orang upahan, sebagai pegawai saja, karena untuk makan saja di tempatmu itu ada makanan. Wow, enggak saudara? Ini loh yang Tuhan lihat. Kita belajar dari anak bungsu ini. Ya, dia memiliki hati yang luar biasa. Setiap kita pasti pernah berdosa. Enggak ada orang yang tidak pernah berdosa saudara. Tapi bagaimana sikap hati kita? Bagaimana kita mengubah semua hal dulu dengan kesombongan. Dia pergi hura-hura menghabiskan harta. Memang proses itu membuat orang itu bisa bertobat. Makanya saya berdoa, ya Tuhan proses setiap anak-anak orang Kristen yang belum diproses itu harus diproses. Jangan benci dengan teguran Tuhan. Jangan benci dengan hajaran Tuhan. Karena teguran Tuhan seringkali membawa pertobatan. Amin. Hajaran Tuhan membawa pertobatan. Bayangkan dia punya sikap hati yang berkata, aku ini sudah salah. Dan dia tahu, dia bilang, aku tidak layak. Aku sudah tidak layak disebut anak Bapak. Aku ini datang ke sini, jadikan aku sebagai salah seorang upahan. Aku mau melamar jadi pegawaimu, tapi sekalian aku mau minta ampun dosa sebagai anak. Lalu saudara, ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya ya telah melihatnya. Kenapa dikatakan sejak dia masih jauh ayahnya sudah melihatnya? Apakah dia sudah telepon, Pak aku mau pulang, waktu itu belum ada handphone. Ya, kenapa ayahnya melihatnya? Saudara tahu, bapak itu setiap hari duduk di depan rumah. Dia melihat dari kejauhan, kapan anakku itu balik. Itu hati bapak. Tuhan itu selalu menunggu kapan kita mau kembali kepada dia. Kapan kita mau bertobat? Sebab kasihnya, pengampunannya, pemulihannya, itu yang selalu dia ingin berikan kepada kita anak-anaknya. Makanya ayat ini berkata dari jauh. Karena setiap hari, mulai pagi sampai malam, kerjaannya bapak ini cuma berdiri di depan rumah dan menunggu kapan anakku pulang. Dia tunggu saudara. Dia tunggu saudara dan saya hari ini. Kuncinya hanya ketika kita mau berbalik, datang kepada Tuhan.
Kenapa? Karena dia Bapa yang menunggu. Ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu dikatakan apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Penerimaan. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saudara, di dalam keluarga pasti ada konflik, pasti ada masalah. Tetapi waktu kita punya hati Bapa, ya, maka kita harus bisa mengampuni. Suami, ampuni istrimu. Istri, ampuni suamimu. Orang tua, ampuni anakmu. Sebesar apapun kesalahan yang dia buat. Anak-anak, ampuni orang tuamu. Kita harus memiliki ini, saudara. Ini adalah sebuah gambaran bahwa dalam sebuah keluarga itu pasti ada kesalahan, tapi di dalamnya juga ada pengampunan. Itu keluarga yang sehat. Memang ada konflik, tapi selalu tersedia pengampunan. Jangan kita dibodohi iblis sehingga rumah tangga kita berantakan, kocar kacir. Ya, anak diusir, orang tua pergi diusir tanpa ada belas kasihan. Bapak itu menunggu anaknya pulang. Itulah hati Bapak. Bapak-bapak yang ada di sini, Alkitab berkata, jangan sakiti hati anak-anakmu. Sehingga engkau tanpa belas kasihan, engkau melakukan sesuatu yang menyakiti hati anakmu. Dan tanpa ada belas kasihan, engkau tidak mau dengan kasih untuk merangkul anak-anakmu. Demikian anak-anak engkau mungkin yang terluka karena perbuatan orang tuamu. Jangan kau hidup dalam kepahitan. Saya banyak menemukan orang-orang berkata, Bu, saya ini udah pahit sama keluarga saya. Apapun yang terjadi dengan mereka, saya gak mau tahu lagi. Saya pernah mengalami hal yang menyakitkan ketika saya diusir dari keluarga saya. Tapi satu kerinduan saya berdoa, Tuhan berkati aku. Supaya aku bisa menjadi berkat bagi keluarga. Supaya mereka melihat Kristus dalam hidupku. Puji Tuhan, sebelum mami saya meninggal sekarang, saya diberkati Tuhan, saya beliin mami saya rumah. Ya, sehingga semua orang bisa melihat. Ya, apa yang saya pernah alami dulu. Harusnya saya bisa kepahitan. Ya, banyak orang menjadikan alasan masa lalunya sebagai alasan dia hidup dalam dosa hari ini. Dia kepahitan. Saya melayani banyak laki-laki yang homo dan mereka berkata, saya jadi begini karena papa saya, Bu. Dari kecil saya dipukulin papa saya. Jadi gambar diri saya terhadap bapak itu rusak. Sehingga saya mencari kasih sayang seorang bapak. Saya ketemu om-om. Ya, jangan pakai alasan apapun untuk membenarkan kehidupanmu yang dalam dosa hari ini. Semua pengalaman pahit yang terjadi, jadikan itu menjadi satu cambukan untuk kita kembali kepada Tuhan. Anak bungsu ini berkata, aku akan bangkit. Aku pulang ke rumah bapakku. Karena aku percaya di sana itu ada berkat. Lalu bapaknya menyambut dia, saudara. Kenapa bapak harus menyambut? Karena bapak ini lama menunggu dia pulang. Memang hati bapak itu penuh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21. Kata anak itu kepadanya. Baca bersama. Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dia katakan apa yang memang niat hatinya tadi kan dicatat. Memang dia sudah berniat, aku tidak layak jadi anak. Aku cuma mau jadi pegawai toh untuk bisa dapat makan. Tetapi ayat 22, ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Harta bukan segala-galanya bagi Tuhan. Tapi hidupmu itu yang berarti di mata Tuhan. Kenapa dia pakaiin jubah yang terindah? Dia beri cincin yang termahal. Karena memang saudara, ya, Tuhan tunggu engkau. Berkat-berkat jasmani itu cuma bonus yang akan Tuhan berikan. Dia lebih tertarik akan hidupmu. Bagi Tuhan gak ada artinya. Ya, cincin yang mahal, jubah yang bahkan harta yang sudah dihabiskannya. Karena Bapak ini tetap memiliki berkat.
Tapi bagi dia hidupmu itu saudara. Lalu dikenakan cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. 23 bapaknya bilang, ambil anak lembu tambun itu, sembelih dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ya, waktu anaknya sadar dan bertobat. Maka saudara lihat, karena Bapak tahu, Bapak itu yang paling tahu. Ya udahlah, memang kamu akan pergi memboroskan harta itu. Tapi itu akan membawa kebaikan karena kau akan melihat kehidupan di luar rumah ini seperti apa. Jangan coba-coba keluar dari hadirat Tuhan. Karena kehidupan di luar hadirat Tuhan itu menakutkan saudara. Tapi Tuhan bilang biar coba aja. Ya, ternyata itu membuat hatinya berbalik dan dia bertobat dan kembali. Makanya Bapak bersuka cita. Pertobatan itu yang membuat Bapak bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hambanya itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Lucu, adiknya pulang dia malah mau keluar, nggak mau masuk rumah. Karena apa? Sakit hati, iri hati, tidak bisa melihat dari kacamata Tuhan. Dia hanya menilai dengan sebatas kacamata manusia. Ini tidak adil, dia udah habisin hartamu, kenapa kau terima? Tapi dia tidak tahu pertobatan dan proses apa yang sudah dialami adiknya. Harusnya dia masuk, dengar dulu, kenapa lu pulang? Tumben lu pulang, ingat rumah. Baru dia bisa mendengar ceritanya, kesaksian dari adiknya. Dia belum dengar, dia sudah marah. Karena dia sakit hati, enak aja sudah ambil harta bapak, tiba-tiba datang. Tetapi saudara, ia menjawab anak ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku itu kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Artinya apa? Pertobatan. Saudara, mari kita bersikap memiliki hati Tuhan. Jangan seperti anak sulung ini yang hanya melihat dari kacamata dia sendiri, melihat enak aja begini. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Saudara, saya mendengar satu kesaksian dari seorang bapak. Dia juga pendengar mesbah doa. Dia ceritakan pertobatannya. Waktu itu dia divonis kena sakit yang umurnya tinggal beberapa saat saja. Lalu dia itu minta kepada Tuhan, Tuhan aku mau bertobat dan aku tuh mau perpanjang umurku Tuhan. Dan dia berbilang kepada saya dengar suara Tuhan audible Bu di telinga saya. Tuhan itu bilang, kamu mau umur panjang untuk bikin dosa? Buat apa kalau aku kasih ke umur panjang hanya untuk berdosa? Dia bilang, tidak Tuhan, aku mau bertobat, aku mau hidup memberitakan kemuliaan Tuhan. Lalu aku harus memulai dari mana Tuhan? Lalu dia bilang, saya dengar lagi Bu suara Tuhan audible. Tuhan bilang kepada dia, ya kalau kamu mau bertobat, satu, kamu datangi istrimu dan kamu akui segala dosa-dosamu kepada istrimu. Dia kaget saudara, waduh suruh ngaku sama istri, ini sama juga mati. Yang ada matinya masih 6 bulan, ngaku dosa sama istri matinya bisa 1 bulan ini. Gak bapak-bapak. Tapi ini benar. Lalu akhirnya dia bilang, ya sudah sama-sama mati toh. Nggak ngaku dosa mati, ngaku dosa sama istri juga tetap mati. Jadi ya sudah, saya pemberesan aja. Dia panggil istrinya, dia ajak istrinya keliling kota Jakarta, dia tunjuk di apartemen situ ada perempuan yang saya simpan, di situ ada perempuan, di situ ada. Istrinya syok. Dia bilang sama saya tahu suami saya bajingan Bu, tapi saya tidak menyangka sebajingan itu.
Dan istrinya kepahitan sama suaminya. Lalu suaminya mulai bertobat. Setiap pulang kantor itu dulu sampai jam tengah malam baru pulang. Sekarang enggak. Jam pulang sore sudah di rumah. Buka YouTube dengerin khotbah. Ya, tapi istrinya 2 tahun menangis kepahitan. Lalu tiba-tiba dia tersadar dengan ayat ini. Tuhan tuh bicara kepada dia. Kamu enggak mengampuni suamimu. Suamimu itu anak yang hilang, yang bertobat kembali kepadaku. Tapi kamu jadi anak sulung yang hanya sibuk menghakimi suamimu bahwa dia berdosa. Aku ini korban Tuhan. Aku selama ini sudah setia. Saya pikir kenapa. Ya, kamu mati dalam sakit hatimu, tapi kamu tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Lalu istrinya tersadar dengan ayat ini. Dia bilang, berarti aku selama ini anak sulung yang terhilang di rumah bapaknya. Ya, aku menghakimi suamiku, sementara sekarang suamiku bertobat, harusnya aku juga bersuka cita. Akhirnya dari situ dia lepaskan pengampunan buat suaminya, saudara. Sekarang rumah tangga mereka dipulihkan, hidup mereka dipulihkan, penuh damai sejahtera dan sukacita. Itulah keluarga yang sehat.